Halo semuanya, apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal-soal fisika, yaitu berkaitan dengan cahaya. Sifat cahaya yang saya akan bahas dalam worksheet kali ini, yaitu tentang refraction, ya, atau bahasa Indonesianya itu pembiasan, ya, refraction. Ya. Seperti biasa, kalian boleh download soal ini di dalam link di kolom deskripsi, ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat bagaimana soalnya. Ya, jadi ini soalnya bahasa Inggris dan ini saya ambil dari salah satu sekolah di daerah Tangerang ya, dengan kurikulum edXL. Dan kita lihat ya, ini kalian sudah bisa baca soalnya. Ini ada beberapa teori dan soal ini ada hitungannya ya. Explain what is meant by refractions ya. Jadi refractions itu adalah satu fenomena di mana cahaya itu dia bisa arahnya berubah ya, change in directions of wave ya, dalam hal ini light ya, light wave ya, due to the change in density medium ya. Jadi saya bantu jelaskan sekali lagi. Misalkan cahaya ya, cahaya itu dari udara nih, dari udara ya. Ini udara itu bahasa Inggrisnya air, misalnya dia menuju water ya, dari udara menuju water, air. Nah, dia itu masuk menembus permukaannya, dan yang ini saya gambar adalah garis normal ya, yang biru putus-putus itu garis normal. Dia itu akan, kalau dari air itu kan udara, indeksnya itu adalah 1, water indeksnya itu biasanya 4/3 ya. Dia lebih lebih padat ya. Makanya disebut di sini density mediumnya lebih padat. Dia itu akan berbelok ya. Akan berbelok, berubah arahnya mendekati garis normal seperti itu ya. Jadi kalau dari less dense ke denser, dia akan berbelok towards to normal line. Nah, kebalikannya kalau yang ini dari water, dia seperti ini. Kita gambar lagi normal line-nya ya. Saya agak jelasin dasar-dasarnya sedikit ya, walaupun kalian mungkin sudah dijelasin dari sekolah. Kemudian ini dia tuh berbeloknya itu malah bukan mendekati, tapi justru malah menjauhi ya, menjauhi garis normalnya. Nah, yang disebut dengan incident angle itu ya, sudut datangnya ini yang terhadap garis normal, ini namanya refraction angle seperti ini incident angle, ini refraction angle seperti itu ya, semua acuan terhadap garis normal yang warna biru putus-putus seperti itu. Nah, oke ya. Jadi untuk rumus-rumusnya mungkin guru kalian juga sudah kasih tahu ya. Jadi ini ada rumus ini ya, N1V1, N2V2. Nanti kalian boleh review-review dan nanti boleh sambil catat ya kalau pembahasan soal di konten kali ini ya. Kebanyakan nanti akan berkutat ya soal hitungan dengan ini. Jadi make sure kalian juga siapin kalkulator ya. Oke, yang A sudah. Kita ke B. The photographs below show a beaker containing gel balls when water is added to the beakers. Nah, jadi ada gel, terus di dalam beaker, ketika ditambahin air tuh bola gelnya tuh nggak kelihatan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Dikasih tahu, show that bola gelnya itu punya refractive index yang sama dengan air. Nah, jadi penjelasannya, waktu cahaya itu melewati from air into glass, it slow down ya. So this change in speed that causes the light to reflect and refract as it moves from the clear material to another ya. Every material has an index ya. Jadi setiap material di sini penjelasannya punya indeks refraksi yang beda-beda sesuai ini ya, rumus yang ini. Kalau indeksnya material beda-beda, speed cahaya di benda tersebut bakal berbeda. Jadi speed cahaya di udara itu paling penuh ya, yaitu 3 kali 10 pangkat. Sorry, saya harusnya tulisnya di atas ya, biar kalian nggak bingung. Ini meter per second ya. Nah, kalau di medium yang lain, dia pasti berbeda, tergantung N-nya gitu. Ya, kalau N-nya lebih besar, dia pasti akan lebih pelan gitu. Nah, tapi karena ini bahannya sama ya, jadi dia nggak kelihatan seperti itu ya. Ini kan nggak ada, kita nggak bisa melihat gelnya itu karena cahayanya itu tuh nggak mantul balik ke mata kita seperti itu. Jadi cahayanya itu dari lampu itu terus lurus gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada yang belok ke mata kita. Jadi kita tuh nggak bisa lihat seperti itu kurang lebih penjelasannya. Ya, ini ada penjelasan lainnya ya. The higher the material index, the slower light travel in the material. Ya, seperti tadi ya yang saya sebutkan. The smaller the difference in speed between two clear material, the less reflection will occur at the boundary and the less refraction will occur for the transmitted light. If a transparent object is surrounded by another material that has the same index of refractions, then the speed of light will not change. Nah, itu makanya will not change as it enters the object. So no reflections and no refractions will occur or take place. Ya, so the object will be invisible. Iya, karena cahayanya tuh jalan terus, lurus terus. Ya, karena speednya itu nggak berubah seperti itu. Ini kurang lebih
jawaban untuk yang nomor 1 ya. Jadi teorinya ini kalian harus kuat untuk menjawab soal-soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, next. Soal nomor 2. Oh, belum. Masih 1C. Nah, a student decides to use a gel ball to model a formations of rainbow by raindrops. He wants to see if the total internal reflections occur. Ada istilah baru ya, total internal reflections ya. Explain, apa sih yang dimaksud dengan total internal reflections atau disebut TIR. Nah, ini fenomena yang terjadi when light within a denser medium strikes a boundary with less dense medium, then all of the light reflected. Nah, ini saya melanjutkan dari yang tadi ya. Jadi misalkan tadi, kalau ada cahaya, ini misalnya air, udara, ini water, ya. Tentu ini N-nya 1, yang ini misalnya N-nya 4/3. Kalau, ya saya jelasin ya, kalau cahaya ini misalnya ya, ini 30 derajat I-nya, kemudian dia bengkok seperti ini kan guys. Misalnya ini 60 derajat ya, karena dia away from normal light. Lama-lama nih, kalau misalnya ini kita perbesar bagian bawahnya menjadi misalnya 45 derajat, dia akan sampai pada momen seperti ini. Nah, ini 90 derajat. Nah, jadi akan ada tiba saatnya momen di mana I-nya dan R-nya itu R-nya 90 derajat. Nah, maka I di sini akan disebut critical angle ya. Saya ulangi ya, critical angle itu adalah sudut datang incident angle yang membuat R itu adalah 90 derajat. Dia seperti ini ya. Karena tadi sifatnya kalau dari denser ke less dense dia tuh away from normal line seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau sudutnya kita gedein lagi lebih dari 45? Misalkan aja 46 derajat, 1 derajat aja lebih besar, apa yang terjadi? Ternyata dia sudah tidak ada di air, dia tuh malah balik masuk ke dalam dengan ininya sama 46 derajat seperti ini. Nah, ini kan sifat reflection ya, dia balik lagi ke sini gitu. Jadi inilah yang disebut kondisi TIR, total internal reflection seperti itu ya. Jadi kalian harus kuasain konsepnya. Aplikasi TIR itu banyak banget. Salah satunya yaitu adalah saya langsung jelasin fiber optic ya. Kabel internet kalian, cahaya itu bisa membawa data. Jadi bagaimana cara kabel internet itu bekerja? Jadi cahaya itu diusahakan ya, diusahakan tidak keluar-keluar seperti posisi ini. Kalau ada keluar-keluar seperti ini artinya data loss. Seperti itu. Ya, ini salah satu aplikasinya mungkin agak terlalu jauh dari konteks soal ini ya, tapi nggak apa-apa biar kalian dapat knowledge-nya. Jadi, kabel internet itu, cahaya itu, kalau kalian potong dan kalian lihat itu sebenarnya ada cahaya-cahaya yang mungkin kalian nggak bisa lihat, itu membawa informasi yang nanti signal-signalnya itu tuh nanti akan diterjemahkan di software komputer misalnya. Nah, itu semuanya itu diusahakan tuh di posisi ini yang kanan, dia datanya tuh mantul ke dalam seperti itu. Atau paling mentok tuh seperti ini gitu ya. Jadi dia nggak keluar dari kabel seperti itu. Ya, oke. Ini soal nomor 1 ya. Semoga cukup paham penjelasannya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 2. Masih ada 1 ya? Oke. 1D ya? Banyak juga ya. Oke, lanjut. Nah, the student shines a narrow laser beam at the gel. Kalian bisa baca soalnya. Jadi di laser ada 2 screen seperti itu. Nah, terjadi yang namanya refraction ya, karena dia melewati cahayanya dari udara ke dalam gel. Nah, ini ada sudutnya ada 2 nih. Kalian diminta, soalnya mana sih nih? Show that the angle of X is about ini ya, 40 derajat dengan indeks si gelnya itu 1,33. Oke. Ya kan, 1,33 itu 4/3, ini gelnya gel water nih. Ya, kita menggunakan yang formula seperti ini ya. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Kalian masukin datanya, ini kan waktu di udara. 1 ya. Terus ini sudut datangnya itu 60, kalian bisa lihat dari gambar. Ini 1,33 sin X. Nah, kalian hitung ya, kalian pakai kalkulator, nanti didapat hasilnya sekian ya. Sama, terbukti. Untuk nomor 2, show that the critical angle for light striking the boundary of angle with air is about 50 derajat. Nah, ini berarti kita pakai rumus yang sama ya, tapi kita lihat ya, critical angle itu tadi definisinya apa. Kalian harus perhatikan di sini ya. Critical angle, tadi definisinya R-nya harus 90 ya. Jadi ketika input di formula ini, pastikan make sure kalian input R refraction angle itu 90. Kalian cari I-nya, ya, berarti didapat hasilnya tuh ya kurang lebih 50 derajat seperti itu. Dan shown ya, ini terbukti. Nah, angle X has the same value of angle Y. Explain whether light
from the laser will be observed on screen 1. Jadi, karena angle Y-nya itu lebih kecil dari critical angle-nya, ya, X itu kan tadi 40. Nah, Y itu kan sama dia bilang dengan yang X. Jadi kan lebih kecil dari critical angle. So, light will be refracted atau transmitted, so some light reach the screen. Jadi akan sampai ke screen yang pertama ya, seperti itu ya. Jadi dia akan belok nih. Ini karena lebih kecil dia tuh sebenarnya akan bengkok seperti ini ya. Jadi akan tembus seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal masih ada. Oh, oke, sudah lanjut ke nomor 2 ya. Oke. Make sure ya, kalau kamu mau tanya boleh loh. Nomor 1 itu cukup panjang ya untuk soal pertama. Oke, kita lanjutnya diamonds. Diamonds ini jewelry, permata. Mungkin kalian suka lihat ya bagaimana proses pemotongan diamond. Nah, jadi di sini ada potongan melintang ya dari diamond. Dan ini kita lihat ya. Explain the path taken by the ray of light when it is incident. Oke, at X seperti ini. Your answer should Oke. Jadi ini terjadi yang namanya total internal reflection ya guys ya. Ini kalau kamu lihat di bagian yang ini aja, kan dia minta di part X ya. Ini dia kan belok ke dalam, ini pasti tear happen nih. Nah, tapi kalian harus pakai calculations ya. Mungkin berarti kalian harus cari critical angle-nya berapa seperti itu. Ya, pakai rumus. Ini kan udah dikasih tahu indeks diamond-nya. Jadi dia cahaya start dari diamond, N1-nya diamond. Ini cari ya, C-nya itu kita mau cari. Nah, di luar ini kan udara, berarti 1. Ingat, kita cari critical angle-nya R-nya 90. Ketika dicari, didapetin ternyata hasilnya itu critical angle-nya 24,6 guys. Nah, ini kan angle-nya 57, ya pantas aja dia masuk ke dalam. Berarti ini kan karena insidennya 57 lebih besar dari critical angle, dia ya tear-nya itu happens, terjadi seperti itu ya. Ini sudah saya cek, jawabannya juga di internet juga sudah ada. Jadi nggak terlalu susah ya. Saya harap kalian bisa ngerti. Kita lanjut. Oke, B. Ini bukan diamond, ini zircon. Zircon ini persis sekali ya, persis sekali dengan diamond. Tapi jelas, diamond harganya jauh lebih mahal. Makanya banyak-banyak tuh penjual-penjual yang, atau mungkin orang-orang yang suka pamer, tapi itu sebenarnya zircon. Zircon itu murah sekali, gitu. Tapi dia itu tuh bisa, indeksnya itu mirip, sehingga cahayanya itu juga mirip-mirip gitu. Tapi tentu nggak ada yang bisa nandingin diamond. Nah, nanti ditanya nih ya, explain how a higher refractive index causes diamond to sparkle more than zircon gitu ya. Jadi sebenarnya secara kasat mata tuh nggak terlalu kelihatan bedanya gitu. Tapi kalau orang yang ngerti toko-toko emas, toko-toko permata, itu dia punya alat untuk melihat sparkle-nya itu tuh dia diamond atau zircon gitu. Nah, di sini penjelasan teorinya, karena si diamond itu punya higher refractive index. Nah, itu akan berkorespondensi dengan smaller critical angle. Ya, jadi kalian lihat nih, kan critical angle itu kan tadi rumusnya gini nih. Ininya kan 90, sin 90 kan? Nah, ini kan pasti 1 nih. Ini N2-nya itu kan di luar pasti 1 ya, kayak di soal tadi ya. Ini misalnya karena dia refractive index-nya besar sekali, anggap itu 2,4 ya. Kita anggap punya diamond yang ininya 10. Sin I. Jadi sin I-nya itu 1/10 kan? Ininya kan kecil banget. Kalau itunya kecil banget, I-nya itu bakal kecil banget kan? Angle-nya, critical angle-nya kalau kecil banget, jadi sudut cahayanya mau keluar dengan angle yang agak sedikit besar pun nggak bisa. Bakal mantul lagi ke dalam, kayak gitu loh. Nangkep nggak? Ya, jadi cut diamond-nya kan begini. Ya, critical angle itu kecil banget. Ya, ini misalnya 2 derajat misalnya. 2 derajat atau mungkin berapa derajat ini? Kalian hitung kalkulator, 5 derajat deh misalnya. Jadi kalau angle-nya aja 6 derajat dengan ini, dia balik gitu loh. Jadi cahayanya itu istilahnya dalam tanda petik susah keluar gitu dari si diamondnya. Itulah yang membuat dia lebih sparkle dari si zircon seperti itu. Jadi cahayanya itu mantul terus di dalam diamondnya gitu loh. Jadi salah satu yang membuat diamond itu mahal, cincin itu mahal, karena si yang motong diamondnya itu pinter. Dia bisa membuat sudut-sudutnya ini itu bisa dia mantulnya lebih lebih banyak gitu loh, lebih shiny gitu loh, gitu. Oke ya, saya hapus ya. Nih jelasin nanti nggak muat jawabannya. Oke, yang bagian kedua, the refractive material.
Oh, jadi ini ada kotak nih, kotak segitiga. Kotak segitiga ini nih, kita nggak tahu antara zircon atau diamond. Tapi kita kan udah dikasih tahu, indeksnya diamond 2,4, zircon itu 2. Nah, terus ini 20 derajat, ini udah diukur. Terus yang ditanya apa sih? Array light, ini kalian bisa baca. Nah, kira-kira bisa nggak sih ngebedain kalau diamond segitiga prisma ini nih diamond atau sparkle? Nah, menurut kalian gimana? Coba deh. Menurut kalian bisa nggak? Ternyata bisa. Jadi kita harus hitung ya, pakai rumus. Jadi di sini kan dia lurus, masuk tembus. Berarti kalau kita lihat ini sudut datangnya 20 derajat ya. Pakai rumusnya ini kita bisa menghitung sudut refraction-nya, bengkok keluarnya itu berapa. Ternyata kalau diamond 55, kalau zircon 43. Ya. Perbedaannya itu 12 derajat, dan karena kita memakai busur, busur itu kan plus minus ketelitiannya kan 1 derajat. Jadi sebenarnya bisa mudah kelihatannya gitu. Maksudnya kita bisa ukur dengan 12 derajat ya bisa mudah kelihatan langsung gitu. Ya. Jadi sangat mungkin untuk kita bisa membedakan seperti itu ya. Kecuali kalau mungkin kalian nggak pakai protektor ya mungkin susah gitu ya. Tapi ini kan kita pakai protektor ya bisa dibedakan ya. Ini harus pakai calculation ya. Oke, ini soal nomor. Oke, nomor 2 selesai. Kita nomor ketiga ya. Oke, kalian sudah baca soalnya. Jadi ini ada student ya, dia mau ngukur indeks dari plastik. Nah, dia lakukan percobaan. Ternyata datanya seperti ini. Refractive index plastiknya, oh ya udah gampang ini. Kita tinggal hitung menggunakan formula. Formula yang ini ya, seperti ini nanti didapat ya 1,521 jawabannya. Pakai kalkulator aja kalian. Kemudian dia ada tabel seperti ini. Tipe plastiknya seperti apa. Nah, kita disuruh komen nih. Comment on the limitations using this method ya to identify the type of plastic and suggest how the method may be improved. Nah, dia kan ngukurnya kalau dari cerita ini kan cuma sekali nih. Ya, kita coba lihat ya. Comparison of precision of calculation. Oke. Oke, comparison precision ya. Jadi, mungkin kamu bisa, ini si anaknya itu bisa mengukur lebih dari 1 kali. Itu boleh. Jadi, lakukan percobaan itu mungkin 10 kali, 15 kali, sehingga didapat nilainya itu nggak cuma 1. Siapa tahu ini mungkin percobaan pertama dia ada salah-salah ngukur seperti itu, ya. Jadi, lebih, bisa mengurangi, eh, keeroran seperti itu ya. Error ya. Persen error. Sorry. Nah, jadi, improvementnya itu menurut saya ya itu improvementnya yang bisa dilakukan, dan use lasernya itu bisa pakai Nero. Kan kita tahu ya ada laser yang dia tipis banget sehingga dia lebih akurat kita ngukur sudutnya. Kalau terlalu besar nanti sudutnya itu diukurnya agak bingung, susah gitu loh ya. Kalau laser pointernya lurus tipis begini boleh, tapi kan ada tebelnya gitu lah, ini lebih susah gitu kita ngukurnya ya. Oke, ini jawaban yang nomor 3 ya. Oke, lanjut ya, biar nggak terlalu lama, biar langsung ke nomor 4. Ini ada tali sepatu, kok ada cahayanya ya, guys? Wih, ini mungkin sepatu masa depan nih. Oke, jadi intinya ada tali sepatu, ini berarti salah satu aplikasi dari TIR, Total Internal Reflections. Dia source-nya di sini, tapi bisa cahayanya nyampe ke ujung. Nah, state what is it mean by critical angle? Nah, itu tadi ya, critical angle itu, tadi mana nih? Itu yang tadi kamu bisa review lagi di part sebelumnya, angle of the incidence for light traveling from denser medium, which has angle atau yang menyebabkan angle refraction itu 90 derajat gitu ya. Seperti itu. Part kedua, show that the refractive index of the plastic ya, itu 1,5. Speed of light in plastic, oh udah ketahuan. Jadi kita tinggal menggunakan formula seperti ini. Ya, kamu bisa cocokin jawabannya, harusnya nggak terlalu sulit ya. Nah, lanjut nomor yang ketiga, calculate the critical angle. Nah, critical angle, ya kita tinggal pakai rumus yang sama, nanti hasilnya 41 derajat seperti itu. Ya. Explain how light of the source is able to reach the end. Nah, ini pasti tear happen. Jadi, light strikes side at the greater angle ya, dan critical angle. Dia harus lebih besar dari 41 ya. Jadi, tear-nya itu bisa berulang kali terjadi seperti itu ya. Informasi atau penjelasan tear boleh refer ke slide yang tadi, yang di soal nomor 1 ya. Jadi, saya nggak ngejelasin lagi.
Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 5. Oke, nomor 5. Jadi ada two parallel, ada blue sama red light. Dia ditembak ke prism triangular seperti ini di surface yang berbeda. Add to diagram of the path of the blue after it meets the second phase label. Oke, kita lihat nih. Blue light passes, kalau kamu lihat keterangannya di sini ya. Blue light passes and meets at the critical angle. Kalau critical angle tadi gimana guys? Critical angle dia berarti refractionnya 90 derajat. Itu yang pad X-nya ya. Jadi ini yang warna biru ini X. Nah, B. Sekarang speed of blue light. Oke, oh refractive index dari si kaca ini tuh berapa? Berarti kita nanti menghitung N-nya ya. Jadi di luar ini udara ya, seperti ini kalian masukin nanti didapat N2 refraktif dari si prisma segitiga ini tuh 1,53. Kita diminta hitung critical angle-nya gampang ya, kamu hitung formulanya pakai yang ini ya. Nanti didapat hasilnya 40,8 ya. Sekitar 41 derajat nih. Cek, refractive index of this glass of red is less than, oke, add the diagram to complete. Jadi, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, penjelasannya, ya ini saya juga cek jawabannya di internet ya. Jadi, untuk yang red light, refraction toward normal at the first phase, but less than refraction for blue light ya. Jadi, kita bisa lihat ya, refraction-nya ke normal ya, arah normal seperti ini. Dia tuh masuk seperti ini ya. Tapi lebih kecil, less than refraction. Jadi dibanding yang biru ini nih, dia lebih kecil. Tapi mungkin ini gambarnya ini ya, agak salah nih ya. Sorry ya, not to scale ya ini ya. Tapi ini penjelasannya benar di bawah ya. Nah, kemudian dia itu pas nyampe di second phase-nya itu, dia refract into the air ya, jadi nggak critical angle. Ini disebabkan karena, nah, kenapa nih guys kira-kira? Kenapa seperti itu? Kenapa red-nya itu, kayaknya ini karena wavelength-nya ya. Ini nanti kalian boleh mungkin cross-check lagi ke gurunya ya. Seperti ini karena merah itu punya wavelength yang lebih panjang ya. Jadi itu pengaruh ke speed-nya. Seperti itu ya. Jadi angle-nya itu seperti ini. Ya. Ini untuk yang nomor 5. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir kayaknya ya. Ini nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Jadi student equipment ada di gambar di sini. Mau ngukur apa ini? Explain one limitations. Dia mau ngukur refractive index. Nah, itu berarti kita diminta limitations. Oke, kalau lihat dari gambar ini, pensilnya kayaknya tumpul nih. Ini jawaban teori yang saya ambil dari internet ya. Belahan pensil itu pensilnya tumpul. Hati-hati kalau pensil tumpul itu dia nggak akurat loh. Protector diffusion-nya only to 1 degree. Mungkin kalau protektornya lebih canggih, dia bisa lebih desimal ya. Protector of limited radius. Ya, bisa jadi karena kecil ya. Nah, ini data-datanya dia udah dapat nih, indeksnya. Nah, kamu diminta menghitung ininya, harusnya nggak terlalu susah. Kalian tinggal bisa cek apa cara-caranya seperti yang di soal-soal sebelumnya, guys. Oke? Ini soal terakhir ya. Oke, ini benar soal terakhir. Jadi, bagaimana? As usual, if you have anything to ask, just drop your questions on the comment section below. Boleh tanya, semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri, misalnya kalau ada quiz atau mau DT mengenai refraction ya. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.